Shalom, Miss Dancer dan teman-teman saya. Sebelum kita mulai khotbah pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan doa. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati firman yang akan Kau berikan ini Tuhan. Kiranya firman dapat menjamah kami, dapat merangkul kami Tuhan secara langsung maupun tidak langsung Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Lafit Radrian dari kelas 12 Solomon, nomor absen 11. Memanfaatkan masa muda. Ayat bacaan yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah dari Pengkhotbah 11 ayat 9. Isinya, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Masa muda adalah masa kita mencari jati diri, masa memutuskan eksistensi dan mencari segala sesuatu yang kita raih dengan penuh semangat dan gairah. Jadi kita tahu masa muda itu adalah masa yang sangat menyenangkan kan. Kita bisa dikatakan kita bebas melakukan segala sesuatu, kita dapat pergi kemanapun, kita dapat jalan-jalan dengan teman, dengan sahabat. Yang terpenting adalah kita dapat bebas melakukan apapun. Tapi akibat dari kebebasan ini juga dapat membawa dampak negatif bagi kita. Jika kita ingat dalam Alkitab itu ada kisahnya itu yang di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa yang menyalahgunakan kebebasan mereka yang diberikan dari Tuhan. Mereka malah terjerumus dari kebebasan mereka sendiri. Mereka terdosa oleh bantuan si jahat. Ada beberapa hal yang membuat kaum muda ini menjauhi Tuhan. Yang pertama, salah pergaulan. Kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali pemuda yang hidupnya hancur gara-gara kebebasan. Mereka banyak mengalami gangguan jiwa karena menggunakan narkoba atau seks bebas atau mungkin yang lainnya. Harusnya kita dapat tahu bahwa pergaulan itu dapat merusak segalanya. Lingkungan kita dapat merusak pola pikir kita, pola pandang kita, pola hidup kita, dan segala macam. Hal yang kedua itu tidak percaya kepada Tuhan. Di masa sekarang ini banyak sekali pemuda yang menyepelekan Tuhan. Mereka menganggap enteng Tuhan. Mereka bahkan tidak mempercayai Tuhan dan mereka menganggap Tuhan itu tidak. Padahal itu salah besar. Mereka seharusnya selalu percaya, berpegang teguh, harusnya mereka seperti itu, tapi mereka malah berbuat sebaliknya. Dan yang ketiga adalah keinginan duniawi, dan ini yang paling berbahaya, karena seperti yang kita tahu tadi, masa muda adalah masa kita dalam mencari jati diri, kita membuktikan segala sesuatu, kita berjuang meraih apapun. Tetapi dibalik itu semua kita harus dikontrol ya semangat kita, dan kita harus terus menjaga itu agar tidak berlebihan dan tidak menjerumus kita ke dalam sesuatu yang salah atau bahkan membuat itu menjadi masalah yang besar dan membuat masa muda kita menjadi suram. Ya, masa muda kita menjadi suram, yang seharusnya masa muda itu harus menjadi yang menyenangkan, ini malah menjadi suram. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai remaja Kristen? Sebagai remaja Kristen yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi contoh pada remaja lain. Di sini memenuhi segala aspek, mungkin sikap kita, mungkin perilaku kita, perbuatan kita, mungkin segala sesuatu tentang kita harus mencontohkan apa yang baik pada remaja lain, sehingga kita bisa mencerminkan Kristus itu hidup dalam kita. Sebagai remaja Kristen kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi panutan bagi lingkungan kita mungkin, atau sesama kita, teman kita, saudara kita, maupun keluarga kita. Lalu sebagai remaja Kristen juga kita harus mengarahkan remaja lain ke jalan yang benar. Mungkin beberapa dari kita memiliki teman atau mungkin sahabat, keluarga yang mungkin masih berada di jalan yang salah atau mungkin masih menyimpang. Tugas kita sebagai remaja Kristen adalah kita harus merangkul mereka, kita harus mengulurkan tangan kita untuk mereka agar mereka dapat diselamatkan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Allah ini ingin generasi muda bisa bahagia.
Tapi anak muda juga perlu seimbang dan bertindak bijak apa yang boleh dan yang tidak boleh. Jadi sebab kita mengikuti keinginan hati dan mata yang salah adalah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Lalu kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Oleh karena itu, nikmatilah masa mudamu untuk Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kamu perbuat tanpa berpegang pada Tuhan akhirnya adalah sia-sia. Mungkin segini saja dari saya. Sebelum kita selesai, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati kami Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, kami telah membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat jadi rema bagi diri kami Tuhan, dapat jadi pegangan bagi diri kami, dan agar kami terus patuh pada diri-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih.